And we have liftoff of Mars Mobile Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan,
mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam nggak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga menara setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah. Bahkan Bigfoot, atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya 0,5 cm dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya, di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah.
Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada 2 kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan, kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri yang disebut Elysium Planitia terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak Mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, lihat, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars.
Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri, dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang gak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa Rosetta pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan, bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas, lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang Nah, kamu di sini. Kamu adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Mars, dan misi pertamamu adalah menjelajahi sebuah tempat bernama Kawah Jezero. Kamu sedang mengarungi debu tebal berwarna karat ketika tiba-tiba kamu tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Kamu mendekat untuk memeriksa siapa pelakunya dan mundur dengan perasaan ngeri. Sebuah tengkorak menatap ke arahmu. Milik siapa tengkorak itu? Dinosaurus Mars kuno? Perwakilan dari peradaban yang telah lama hilang? Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Inilah yang akan diceritakan oleh robot Mars milik NASA yang bernama Perseverance, yang akan memberitahumu jika robot ini bisa berbicara dan memiliki kesadaran. Robot penjelajah ini memang menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu bukan tengkorak sungguhan, hanya terlihat seperti tengkorak saja. Kenyataannya itu adalah bebatuan yang tampaknya tidak cocok berada di planet merah. Saat ini Perseverance sedang menjelajahi tepi area besar berbentuk mangkuk kosong yang disebut Kawah Jezero. Para ilmuwan menduga bahwa dahulu kala kawah ini memiliki danau raksasa, bahkan mungkin penuh dengan kehidupan yang sangat kecil. Sejak Desember 2024, penjelajah ini telah menuruni bukit curam yang disebut Bukit Witch Hazel. Misi ini penting karena bukit ini mungkin menyimpan rahasia tentang bagaimana cuaca dan lingkungan Mars pada miliaran tahun yang lalu. Pada tanggal 11 April 2025, Perseverance berhenti untuk melihat sebuah tempat khusus di mana dua jenis batu bertemu. Yang satu berwarna terang dan yang satunya lagi berwarna gelap. Dan tepat di tempat itu, para ilmuwan melihat batu yang tampak aneh, yang kemudian mereka beri nama Bukit Tengkorak. Batu itu tampak menonjol secara dramatis karena berwarna gelap dan memiliki bentuk yang tajam.
Tapi yang paling menyeramkan, batu itu penuh dengan lubang-lubang kecil. Mimpi buruk bagi mereka yang menderita trypophobia. Jadi, NASA membagikan penemuan ini dalam sebuah posting blog. Mereka menjelaskan bahwa Bukit Tengkorak tidak terlihat seperti bebatuan lain di sekitarnya. Area tempat Perseverance menemukan bebatuan aneh ini disebut Port Anson. Para ilmuwan menduga bahwa banyak bebatuan di sana yang awalnya tidak terbentuk di tempat itu. Bebatuan itu berpindah dari tempat lain dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bebatuan itu berpindah atau apa yang memindahkannya? Tapi jangan terlalu berharap dulu. Bukan berarti kita akan menemukan tetangga luar angkasa di Mars. Batuan semacam ini disebut float. Batu-batu ini kemungkinan besar telah melakukan perjalanan jauh melintasi Mars miliaran tahun yang lalu, saat planet ini masih lebih hangat dan basah, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan. Ketika air mengering dan tanah lunak di sekeliling bebatuan perlahan-lahan terkikis, seiring berjalannya waktu, bebatuan yang lebih keras tetap bertahan, berada di permukaan. Sekarang para ilmuwan mencoba mencari tahu bagaimana lubang-lubang aneh di Bukit Tengkorak terbentuk. Salah satu dugaannya adalah bagian kecil dari batuan itu pecah dan terkikis seiring berjalannya waktu, meninggalkan lubang-lubang kecil. Gagasan lainnya adalah bahwa angin Mars yang membawa debu dan batu-batu kecil mungkin perlahan-lahan mengikis permukaannya, seperti amplas, dan menciptakan lubang-lubang itu. Bukit Tengkorak berwarna gelap dan pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa batu ini mungkin meteorit yang berasal dari luar angkasa. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat pada bahan kimia dalam batu tersebut dengan menggunakan supercam milik Perseverance, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari meteorit pada umumnya. Jadi, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Bukit Tengkorak mungkin adalah batuan vulkanik. Baik di bumi maupun di Mars, batuan vulkanik berwarna gelap berasal dari mineral seperti olivin, piroxen, dan biotit. Jika Bukit Tengkorak adalah batuan vulkanik, mungkin saja ia berasal dari aliran lava tua di dekatnya yang telah terurai seiring waktu. Atau mungkin batu ini terlempar keluar dari tanah saat terjadi tabrakan besar, seperti tabrakan asteroid, yang menggali jauh ke dalam tanah dan menarik batu vulkanik dari bawah. Yang membantu para ilmuwan dalam penelitian mereka adalah Perseverance sekarang memiliki beberapa alat keren yang membantunya mengetahui terbuat dari apa batuan Mars. Dengan cara itulah kita bisa mengetahui dari mana batuan itu berasal dan bagaimana batuan itu terbentuk. Akhir-akhir ini, penjelajah ini sangat sibuk. Hanya dalam beberapa bulan, wahana ini telah mengumpulkan sampel dari 5 batuan, mempelajari 7 batuan dari dekat, dan meledakkan 83 batuan dengan lasernya untuk mempelajari batuan-batuan tersebut dari kejauhan. Ini adalah laju penelitian tercepat sejak kendaraan penjelajah ini mendarat di Mars 4 tahun lalu. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Jet Propulsion Lab NASA. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan satu batu yang menarik di dalam kawah. Tapi di tepi kawah, alias di pinggiran kawah, bebatuan yang keren dan aneh terus bermunculan. Para ilmuwan sangat bersemangat untuk membawa sampel batuan ini kembali ke bumi untuk melihat apakah batuan-batuan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang pernah ada di Mars. Tapi ada masalah. Rencana untuk membawa pulang sampel-sampel itu, yang disebut misi pengembalian sampel Mars, sangat rumit, mahal, dan mengalami penundaan. Jadi untuk saat ini, sampel-sampel itu tetap tinggal di Mars, menunggu perjalanan pulang. Halo, Uber! Ada satu lagi kendaraan penjelajah yang saat ini sedang bekerja keras untuk membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang tetangga kita ini, yakni Curiosity, dan ia mungkin telah menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi pada atmosfer Mars miliaran tahun yang lalu, yang tebal dan kaya akan karbon dioksida. Jika planet merah ini pernah memiliki temperatur yang hangat dan air yang mengalir, di manakah tanda-tanda karbon yang seharusnya tertinggal? Biasanya planet seperti itu akan memiliki karbonat, mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida bereaksi dengan air dan batuan, terkubur di dalam tanahnya. Tapi di Mars, hanya sedikit sekali karbonat yang pernah ditemukan, dan ini menjadi misteri besar. Sekarang para ilmuwan mungkin akhirnya punya jawabannya. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa besi karbonat yang disebut siderit
mungkin tersembunyi di dalam lapisan batuan Mars yang kaya akan sulfat. Lapisan-lapisan ini tidak mudah dikenali dalam foto-foto satelit dari orbit. Mungkin itulah alasan mengapa karbonat bisa luput dari perhatian selama ini. Pada suatu masa di masa lalu, siklus karbon di Mars menjadi tidak seimbang. Batuan-batuan mulai menarik lebih banyak karbon dioksida daripada yang dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan Mars kehilangan terlalu banyak CO2 dari atmosfernya, sehingga mendinginkan planet dan membuatnya kering dan tidak bisa ditinggali. Saat itu, Mars mungkin masih bisa dihuni. Tapi ketika karbon dioksida mulai berubah menjadi siderit, Mars mungkin mulai menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Wahana penjelajah Curiosity menemukan bebatuan kaya karbon ini di Kawah Gale, sebuah area di Mars yang dulunya penuh dengan air. Batuan-batuan itu juga mengandung banyak garam yang biasanya terbentuk ketika air mengering. Hal ini mendukung gagasan bahwa Mars telah mengalami perubahan besar. Kemungkinan dari planet dengan iklim yang bagus menjadi planet yang dingin dan kering, seperti yang kita lihat sekarang. Jika para ilmuwan menemukan lebih banyak siderit di bagian lain Mars, maka hal ini bisa membantu menjelaskan kemana perginya semua karbon dioksida purba tersebut. Lebih baik lagi, penemuan ini bisa mendukung gagasan kalau Mars dulunya hangat, basah, dan bahkan mungkin bisa dihuni. Tapi itu bukan satu-satunya penemuan yang dilakukan Curiosity. Kendaraan penjelajah ini memiliki seperangkat instrumen khusus yang disebut SAM. Tugas SAM adalah mempelajari batuan, tanah, dan udara di Mars untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet ini. Dan salah satu penemuan terbesar NASA membuat wahana penjelajah keren bernama Curiosity dan mengirimnya ke Mars untuk melihat apa lagi yang bisa kita tahu tentang planet merah. Planet yang mungkin akan menjadi rumah kita selanjutnya. Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars, melakukan pengukuran dan mengumpulkan data tentang planet ini selama lebih dari 10 tahun. Dan Curiosity menemukan beberapa bebatuan terkikis gelombang di permukaan Mars yang awalnya diduga sebagai daerah kering. Para ilmuwan meyakini area ini sebenarnya dasar danau. Mungkin saja ini dasar danau yang mengering dan sedimen serta benda-benda lain berakhir menumpuk di sana. Semua ini bisa memberi kita beberapa petunjuk penting tentang sejarah danau tersebut. Misalnya, jenis organisme yang mungkin pernah hidup di sana, seberapa dalam danaunya, berapa lama danau itu ada di sana, dan hal-hal serupa. Pola-pola gelombang ini memberitahu kita bahwa bebatuan ini mungkin terbentuk ketika angin Mars yang kuat menggerakkan air di danau purba yang besar ini. Kamu tahu suara spesifik yang bisa didengar saat memegang kerang di telinga? Kamu bisa mendengarnya karena udara terperangkap di dalam cangkang dan bergesekan dengan dinding-dindingnya. Udara tidak dapat keluar, sehingga bergetar pada frekuensi yang bergantung pada ukuran cangkang. Dengan kata lain, kamu merasa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Itulah Mars dalam imajinasiku sekarang. Tempat di mana kita masih bisa mendengar suara ombak yang telah lama hilang menghantam pantai danau raksasa yang misterius. Selama misinya, Curiosity juga menemukan sebuah benda logam yang ternyata adalah meteorit. Batuan tidak biasa yang berasal dari luar angkasa ini terbentuk dari nikel dan besi. Namanya kakao, dan besarnya seukuran mobil kecil. Panjangnya 2 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ini merupakan temuan penting karena kita jarang menemukan benda-benda logam di permukaan Mars. Sebagian besar batuan di sana terbentuk dari basal atau material vulkanik lainnya, sehingga bongkahan logam itu bisa memberitahu lebih banyak tentang sejarah dan terbentuknya Mars. Ditambah lagi, logam ini sangat menonjol. Permukaan Mars berwarna merah karena oksida, sedangkan kakao tampak metalik dan berwarna abu-abu gelap. Bongkahan logam ini juga berbentuk bulat dan halus, yang berarti pernah melewati atmosfer Mars. Robot-robot lain juga telah menjelajahi Mars. Misalnya, Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO milik NASA yang menemukan bukit pasir berbentuk lingkaran. Bukit pasir biasanya sangat umum ditemukan di planet merah. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam. Tapi, bukit pasir yang melingkar seperti ini sangat jarang ditemukan. Bukit-bukit pasir ini terdiri dari pasir berwarna gelap dengan material berwarna lebih terang di sekelilingnya. Dan kerennya,
Bukit pasir ini tersusun dalam pola khusus mirip jari-jari roda. Bisa jadi ini karena cara angin bertiup. Kembali ke Curiosity. Wahana ini telah menjelajahi banyak hal menarik lainnya, seperti kadar oksigen di atmosfer Mars. Kadarnya berubah-ubah tergantung musim. Ada lebih banyak oksigen di musim semi dan musim panas, tapi penyebabnya masih belum jelas. Dan tentu saja, itu pun tidak cukup bagi kita untuk bisa bernapas di sana. Konsentrasi oksigen di Mars adalah 0,1% atau sekitar 100 kali lebih rendah dibanding konsentrasi oksigen di atmosfer bumi. Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit gas-gas lain. Curiosity begitu canggih hingga bisa menganalisis usia batuan yang ditemukannya. Tampaknya, batuan-batuan itu jauh lebih tua dari yang kita duga sebelumnya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 3 miliar tahun. Curiosity juga menemukan molekul organik dalam sampel tanah. Molekul-molekul ini pada dasarnya adalah bahan penyusun kehidupan. Ini tidak langsung membuktikan adanya kehidupan di Mars, tapi menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di Mars di masa lalu. Curiosity menemukan kemungkinan bukti adanya waduk besar air dalam wujud cair di bawah lapisan es di Kutub Selatan, yang mungkin sangat asin dan penuh dengan berbagai mineral. Salinitas yang tinggi ini adalah alasan kenapa air ini bisa tetap cair pada suhu di bawah titik beku. Akan sangat menyenangkan jika ada semacam lautan di bawah permukaan untuk berendam, terutama ketika angin Mars yang ganas tengah mengamuk di permukaan. Dan akan sangat menyenangkan jika ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari tingkat radiasi yang sangat tinggi di planet merah. Ada beberapa bahan kimia dan garam yang cukup beracun di tanah Mars, yang bisa sangat buruk bagi manusia. Astronot berpotensi terpapar bahan kimia beracun ini, baik melalui kontak langsung dengan tanah atau dengan menghirup debu yang mengandung garam-garam ini. Selain itu, zat-zat ini juga bisa menjadi masalah untuk menumbuhkan tanaman. Ini penemuan yang sangat penting untuk misi jangka panjang ke Mars, karena para astronot harus bisa menanam makanan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup di sana. Hal lain yang mendukung gagasan adanya kehidupan di Mars adalah penemuan metana di sana. Metana merupakan temuan yang sangat penting karena biasanya organisme hidup menghasilkan gas ini. Jadi, dari mana asalnya kalau bukan dari mereka? Pada kenyataannya ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk itu. Salah satunya adalah aktivitas geologi dari waduk bawah tanah. Gagasan lainnya adalah meteorit membawa metana ke planet merah. Yang menarik adalah kadar metana lebih tinggi di area tertentu. Jadi, ya, entah apa pendapatmu, tapi aku masih berpegang pada teori bahwa metana itu berasal dari organisme hidup. Ada kemungkinan bahwa gunung berapi di Mars masih aktif. Kita tahu ada banyak gunung berapi yang sudah punah di planet merah, tapi kita tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau sebagian gunung berapi itu masih hidup. Para ilmuwan mempelajari endapan vulkanik dan menemukan bahwa beberapa gunung berapi mungkin meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, semua mengira letusan terakhir terjadi 3 hingga 4 miliar tahun lalu. Andai kita bisa memadatkan sejarah geologi Mars menjadi hanya 1 hari, itu setara dengan letusan yang terjadi sedetik lalu. Jadi, kita tidak akan pernah tahu, mungkin masih ada magma yang menggelegak diam-diam di bawah permukaan Mars. Generasi masa depan yang mungkin akan membangun kehidupan mereka di sana bisa bersenang-senang. Mars berubah menjadi tempat yang dingin dan tandus, sehingga tidak bisa mendukung kehidupan seiring berjalannya waktu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya atmosfer. Planet merah dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, mirip dengan atmosfer bumi. Salah satu alasan utamanya adalah medan magnetnya yang relatif lemah. Medan magnet bumi bantu melindungi atmosfer kita dari angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Tanpa perlindungan ini, tidak ada yang menjaga Mars dari kekuatan sangat besar ini yang akhirnya mengikis sebagian besar atmosfernya. Faktor lain yang berperan besar dalam hilangnya atmosfer Mars adalah gravitasinya yang relatif rendah. Karena gravitasi Mars lebih lemah daripada bumi, molekul gas lebih mudah lepas ke ruang angkasa. Jadi, Mars mungkin dulunya lebih mirip dengan planet tempat tinggal kita. Tapi dengan atmosfernya yang tipis saat ini, Mars tidak bisa menyimpan panas,
sehingga membuatnya sangat dingin dan sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi, mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak mengunjungi planet merah di masa lalu. Ada cerita tentang banjir besar purba yang mungkin pernah terjadi di sana. Jadi, planet merah mungkin dulunya tempat yang lebih basah dan lebih ramah dibanding sekarang, dengan sungai-sungai yang mengalir indah dan danau-danau menakjubkan, kolam-kolam dan perairan lainnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya kanal-kanal besar yang terukir di permukaan planet. Kanal-kanal ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita temukan di planet ini. Ini menyeratkan bahwa banjir besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Mungkin banjir besar itu terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, pencairan es, dan pelepasan karbon dioksida dari kerak planet. Banjir tersebut mungkin juga menciptakan beberapa genangan air sementara. Semoga saja ini akan menjadi petunjuk yang lebih menarik. Ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dahsyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Iya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3/4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan Chicxulub di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi Menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Chicxulub di planet kita. Asteroid Chicxulub seperti yang kita kenal sekarang diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Hantamannya sangat kuat, sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dahsyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudra Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004.
Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 kilometer. Itu seperti 2 Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah, tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan, ada bangunan 3 lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter. Itu lebih tinggi dari Patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya 1, tapi 2 mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh 2 tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara 2 tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dahsyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19-29 km. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30.000 objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apophis. Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apophis akan melintas pada jarak sekitar 30.000 km dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata, kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada 3 jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0.
adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokkannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Sudah resmi, ada kehidupan di Mars. Ini bukan tipuan, izinkan ku jelaskan untukmu. Kebanyakan orang membayangkan kehidupan di luar bumi sebagai makhluk hijau kecil dan lebih baik lagi makhluk yang cerdas. Tapi kita perlu membedakan antara kehidupan dan kecerdasan. Ketika seseorang mengatakan kepadamu bahwa ada kehidupan di planet lain, kamu mungkin langsung berpikir tentang makhluk cerdas yang dapat kamu ajak bicara. Tapi kehidupan itu berbeda, sering dikaitkan dengan organik. Dan rover Curiosity milik NASA telah menemukan molekul organik terbesar yang pernah ada di planet merah. Molekul itu bersembunyi di bebatuan Mars yang sangat tua, sekitar 3,7 miliar tahun. Molekul ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari bahan seperti asam lemak yang membantu membangun membran sel. Mungkin bukan kehidupan yang biasa kita bayangkan, tapi paling tidak, bahan-bahan yang kita sebut kehidupan sudah ada di sana. Jadi rover Curiosity milik NASA telah menjelajahi sebuah kawah besar di Mars yang disebut Kawah Gale. Para ilmuwan menduga kawah ini dulunya adalah danau beberapa miliar tahun lalu. Tugas utama Curiosity adalah mencari tahu apakah Mars pernah memiliki kondisi yang tepat untuk kehidupan. Dan suatu hari, Curiosity mengebor bongkahan batu lumpur purba di sebuah tempat bernama Cumberland. Dia mengumpulkan serbuk batu, dan ilmuwan melakukan tes khusus dengan menggunakan oven yang sudah dimanipulasi yang terpasang dalam rover. Oven itu menjadi sangat panas, sekitar 1560 derajat Fahrenheit. Untungnya kondisi percobaan memungkinkan para peneliti untuk memasak oksigen molekuler yang membatasi risiko pembakaran. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, rantai atom karbon yang panjangnya mencapai 12 atom. Kamu bisa menemukan rantai serupa di bumi dalam berbagai hal, mulai dari minyak mentah hingga ini dia lagi, makhluk hidup. Kamu bisa katakan sejauh ini, penemuan ini tidak terdengar terlalu menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ya, molekul-molekul ini bisa terbentuk secara alami melalui proses yang tidak hidup, seperti reaksi dengan air, panas, dan mineral. Hidrogen, karbon monoksida, panas, mineral, itu sudah cukup untuk membuat molekul-molekul ini, bahkan tanpa biologi. Pada saat yang sama, molekul tersebut juga merupakan produk sampingan yang umum dari kehidupan. Di bumi, kita memproduksi senyawa serupa setiap saat, terutama sebagai asam karboksilat yang ada di mana-mana dalam organisme hidup. Jadi meskipun rantai-rantai ini bisa saja terbentuk secara alami, mereka juga bisa saja merupakan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Mungkin kehidupan mikroba, mungkin juga sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kita belum tahu. Namun hal yang paling tidak biasa dan menarik dari molekul ini adalah bahwa rantai karbon ini cukup rapuh. Di bumi, sinar matahari, udara, air akan memecah rantai seiring waktu. Namun molekul ini masih ada di Mars setelah miliaran tahun. Jadi meskipun molekul ini bukan milik dinosaurus Mars, kita sekarang tahu kalau planet merah itu bagus dalam mengawetkan bahan organik. Dan ini sangat penting bagi pencarian kehidupan purba. Ada kemungkinan besar jejak kimiawi dari kehidupan tersebut masih bersembunyi di dalam bebatuan. Dan tampaknya, Curiosity mampu mendeteksinya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Curiosity menemukan bahan organik. Curiosity juga menemukan bahan organik terklorinasi, bahan yang mengandung belerang dan nitrat. Pada dasarnya bahan yang, jika ada kehidupan di Mars, pasti sudah menjadi bagian dari resepnya. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang pahlawan lain yang dikirim ke Mars untuk membuat penemuan luar biasa? Perkenalkan Perseverance. Ini adalah robot seukuran mobil yang pernah dikirim NASA jauh dari rumah ke planet merah yang tidak ramah dan kering. Khususnya ke sebuah kawah kuno yang disebut Jezero. Jet Propulsion Lab menciptakan dan mempersiapkan untuk perjalanan luar angkasa pertamanya yang dimulai pada 30 Juli 2020. Selama 7 bulan yang gelap dan sepi, robot ini menjelajahi kosmos. Untungnya robot ini mendarat di Mars dengan selamat pada 18 Februari 2021. NASA bahkan memberi nama tempat pendaratannya dengan nama yang keren, Pendaratan Octavia E. Butler, nama penulis fiksi ilmiah terkenal. Sejak saat itu, Perseverance sibuk menjelajahi planet merah. Pada 8 April 2025, ia telah aktif selama 1469 hari Mars, yang juga biasa disebut Sol. Itu berarti sekitar 1510 hari di bumi atau lebih dari 4 tahun. Rover ini sangat mirip dengan kakaknya, Curiosity, tapi ada beberapa peningkatan.
kendaraan ini syarat dengan teknologi, 7 instrumen ilmiah, 19 kamera, dan bahkan 2 mikrofon untuk merekam suara dari Mars, seperti angin atau derak roda kendaraan di atas bebatuan. Perseverance juga membawa serta teman terbang yang mungil. Ini adalah helikopter mini yang diberi nama Ingenuity. Ingenuity mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan bertenaga pertama di planet lain pada 19 April 2021. Ia hanya dimaksudkan untuk terbang beberapa kali, tetapi ia terus terbang dan melakukan 72 penerbangan secara total. Sayangnya pada 18 Januari 2024, helikopter mini mengalami kerusakan karena pendaratan buruk, sehingga NASA resmi memensiunkannya. Adapun Perseverance memiliki tujuan besar. Perseverance mencari tanda bahwa Mars pernah punya kehidupan, terutama di area yang dulunya memiliki air. Dalam pencariannya, penjelajah ini mencoba mencari tahu apakah planet merah pernah memiliki lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Dia juga mencari kehidupan mikroba di masa lalu, mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawa kembali ke bumi suatu hari nanti, dan menguji coba teknologi keren, seperti membuat oksigen dari udara Mars untuk membantu mempersiapkan misi manusia di masa depan. Setelah mendarat di kawah Jezero pada tahun 2021, Perseverance langsung bekerja. Dimulai dengan kampanye pertamanya yang disebut lantai kawah. Ia melaju ke selatan dari lokasi pendaratannya dan menjelajahi tempat yang disebut Seita. Kemudian ia kembali ke lantai kawah Fractured Rough dan mengumpulkan sampel batuan pertamanya di sana. Ini hanyalah awal dari penjelajahannya dalam mengeksplorasi sejarah Mars. Dalam misi keduanya, Ventrone, rover ini berjalan menuju delta kuno di mana sebuah sungai dulunya mengalir ke kawah. Perseverance mendaki sebuah lembah untuk melihat dataran yang lebih tinggi, mencari lebih banyak petunjuk tentang masa lalu planet merah. Misi ketiga dan keempat, Upper Van dan Margin Unit, membuat penjelajah mempelajari bebatuan yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang iklim planet ini dan apakah planet ini bisa mendukung kehidupan. Pada bulan Desember 2024, mereka mulai merencanakan misi kelima Perseverance, Lingkar Utara. Misi bertujuan untuk mempelajari tepi kawah di mana bebatuan dari bawah permukaan terlempar ke atas saat terjadi tabrakan miliaran tahun yang lalu. Perseverance membuat beberapa penemuan mengagumkan sejauh ini. Ia menemukan bebatuan vulkanik di dasar kawah yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dengan air. Ini mengejutkan, karena para ilmuwan mengira bebatuan tersebut sebagian besar adalah batuan sedimen, bukan vulkanik. Di sebuah tempat yang disebut Wildcat Ridge, penjelajah ini bahkan menemukan tanda danau purba yang mungkin mendukung kehidupan. Batuan yang ditemukan Perseverance sangat bagus dalam melestarikan potensi tanda kehidupan masa lalu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Rover ini juga menemukan bahwa sebagian sedimen di delta diendapkan oleh air yang tenang. Tapi kemudian, banjir besar membawa batu-batu besar ke dalam kawah. Artinya, iklim Mars pasti berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseverance telah melakukan beberapa eksperimen keren. Eksperimen MOXIE berhasil menghasilkan sekitar 4 ons oksigen dari atmosfer Mars. Ini bisa sangat membantu misi manusia di masa depan. Rover ini juga menggunakan mikrofon untuk mempelajari suara di Mars. Ternyata suara merambat lebih lambat di Mars daripada di bumi, dan juga lebih tenang di planet merah. Alat pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar Rimfax juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan. Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars.
Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah,
Gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30. Mars punya 2 satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. 2 nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab.
Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos, hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawah Stokny. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat. Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan gak bisa menangkap asteroid.
Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars, tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan. Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual
butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus fossei yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus fossei menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas. Sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk.
Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016, tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga